Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dalam hidup ini ada saja situasi sulit yang kita hadapi. Saya dalam beberapa waktu itu pun mengalami kesulitan secara kesehatan, sulit tidur, pusing, dan berbagai-bagai. Tetapi bisa dilalui. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saya percaya setiap kita juga sedang mengalami masalah dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dan menyertai, memberikan kekuatan dan kemenangan. Mari saya ajak saudara untuk membaca satu bagian Alkitab. Firman Tuhan yang sudah selalu kita baca dan dengar uraiannya barangkali, tapi biarlah ia mengingatkan kita kembali. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Segala perkara dapat terganggu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat terganggu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksudkan di sini adalah bermacam-macam jenis masalah. Seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari apa yang namanya masalah hidup. Ia akan datang kapan saja tanpa diundang. Kecil atau besar, itulah menjadi bagian kita masing-masing. Jadi dalam ayat ini segala perkara itu berbicara tentang segala macam bentuk masalah yang kita sedang hadapi atau akan hadapi, atau dalam pengalaman kita yang sudah kita hadapi. Dan setiap kita di sini memiliki banyak masalah dan bermacam-macam masalah. Bisa itu berkaitan dengan kesehatan kita, sakit penyakit yang kita alami. Bisa itu berkaitan dengan keluarga kita, entah hubungan suami dan istri, entah hubungan orang tua dan anak, entah kehidupan anak-anak yang kadang membingungkan dan membuat kita takut. Bisa juga itu adalah masalah hubungan kita dengan orang lain. Mungkin teman kita yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba menjadi satu hubungan yang menyengsarakan hati, atau yang tadinya teman baik jadi sekarang musuh yang baik karena tidak pernah meninggalkan pikiran dan hati kita. Atau masalah dengan majikan, dengan kepribadian dan budaya yang sangat berbeda ini, cara pandang yang berbeda, keinginan yang berbeda, sehingga masalah-masalah begitu membuat kita sengsara. Itulah macam masalah yang disebutkan oleh firman Tuhan ini. Itu berarti kita tidak bisa hidup tanpa masalah. Siapapun kita. Kalau kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, nabi, imam yang dekat dengan Tuhan pun mengalami bermacam-macam masalah. Itu berarti memberikan kita satu kesimpulan bahwa masalah itu adalah bagian di dalam hidup ini.
Karena itu kita harus belajar untuk bisa menerimanya. Mengatakan bahwa ya, saya sekarang ini sedang menghadapi masalah ini dan saya terima hal ini. Ya, memang saya mengalami masalah ini. Saya terima dengan sukarela, dengan rela hati. Mungkin di saat yang sama hati tetap ada lukanya, pikiran ada banyak keraguan dan sebagainya. Tetapi dengan menerima hakikat bahwa kita menghadapi dan mengalami masalah, itu sudah memberikan ketenangan daripada memberikan kata penyangkalan. Seharusnya aku tidak harus mengalami masalah ini. Seharusnya ini tidak akan saya alami, keluarga saya alami, anak-anak saya alami. Nah itu kalau terus bermain di pikiran dan hati, kita lebih stres, depresi, dan bisa-bisa kita mau menghabisi nyawa kita sendiri, atau membuat hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan tapi kita berani melakukan. Bukan saja menghancurkan diri kita, bisa juga menghancurkan diri orang lain sebagai bentuk dendam dan sebagainya. Tapi kalau kita menerima, berarti kita rela menghadapinya. Karena masalah-masalah ini adalah bagian dari kehidupan kita, maka kita tidak bisa menolak. Tapi janji Tuhan di ayat ini bilang apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita mau bentukkan ayat ini dalam bahasa kita, segala masalah hidup yang ku alami dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi mungkin perlu kita ingatkan diri kita saat kita menghadapi banyak masalah, kita hanya katakan, Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Karena segala masalah yang aku alami saat ini dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita melihat dapat ku tanggung ini, artinya ada kemampuan khusus yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan karuniakan. Itu mungkin di awalnya ada rasa sakit, pikiran takut dan khawatir, dan mungkin ada sedikit depresi. Tetapi kemudian kita mengingatkan diri kita bahwa dapat ku tanggung, aku bisa menghadapinya karena aku anak Tuhan, karena aku percaya kepada Tuhan, karena ada Tuhan Yesus. Jadi kekuatan ini sebenarnya bukan dari kemampuan kita, bukan dari kemampuan orang lain, tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya dan menanggungnya adalah Kristus. Tapi pertanyaannya adalah sedalam mana hubungan kita dengan Kristus? Sedalam mana hati kita itu bergantung kepada Kristus? Apakah kita mengizinkan Kristus bertakhta dan berpuasa di dalam hati kita, memberikan kita kekuatan? Selalunya kita mencari jalan kita sendiri, penyelesaian kita sendiri, hikmat kita sendiri. Kita pikir ini yang terbaik. Ya, aku sudah panjang umur di dunia ini, banyak pengalaman, maka menurutku ini yang terbaik. Atau menurut temanku ini yang terbaik. Atau menurut orang lain ini yang terbaik, maka aku pilih ini, tanpa memikirkan tentang Tuhan Yesus, tanpa ada hati itu berdoa meminta Tuhan Yesus menolong atau memberikan kekuatan. Jadi dosa itu bukan saja berbicara soal kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan,
dalam banyak bentuk dosa, tetapi salah satu adalah kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mengizinkan Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan Yesus itu mengatur hidup kita. Itu adalah dosa. Artinya saya menjadi Tuhan. Kalau kita tidak mengizinkan Kristus berkuasa dan mengatur kehidupan kita, itu berarti aku mau jadi Tuhan atas diriku sendiri. Aku mau mengurus, mengatur hidupku sendiri. Kita sudah menduakan Tuhan. Satu, kalau di gereja Tuhan Yesus. Kalau di luar gereja saya Tuhannya. Nah, itu tidak benar, itu dosa. Dan memang kita kadang jatuh di masalah seperti itu. Tapi sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dan berserah kepada Dia sepenuh hati dan mengizinkan Dia berkuasa menjadi raja, penguasa di dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan saat menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, firman Tuhan katakan Ia memberikan kita kekuatan, kemampuan ekstra sehingga kita bisa menanggungnya. Itu saja cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Semua orang ada masalah, apapun bangsa dan suku, status pendidikan, status ekonomi, masalah begitu luar biasa. Disebabkan oleh orang lain, iya. Disebabkan oleh bencana alam, iya. Disebabkan oleh orang terdekat, iya. Disebabkan oleh diri sendiri, iya. Tapi itulah kenyataannya. Siapapun kita, apapun status kita, kita menghadapi masalah. Tetapi satu hal yang seharusnya membedakan kita dari semua orang itu adalah kita bisa menanggungnya dengan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Kekuatan. Kalau masalah itu kalau kita menghadapi masalah, kita berserah kepada Tuhan Yesus menjadi raja dan penguasa kehidupan kita, Ia memberikan kita apa? Kekuatan untuk menghadapinya, menanggungnya. Kalau sudah satu jangka panjang masalah itu tidak selesai, kita bisa menghadapi dan menjalani kehidupan kita dengan normal. Kalau satu saat Tuhan memberikan kemenangan, kita bersukacita dan katakan ini semua karena Tuhan yang memberiku kekuatan. Dengan kesadaran seperti ini, maka kita ada satu sukacita di dalam kehidupan kita, walau menghadapi masalah. Sukacita ini bukan dibuat-buat, tetapi karunia dari Tuhan kepada kita, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita, yang menguasai hidup kita. Dia memberikan kita apa? Sukacita. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, dia bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu ayat berapa itu? Ayat 4. Pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersama-sama membacanya. 1, 2, mulai. Bersukacitalah. Sudah lihat bahwa alasan bersukacita itu apa? Bukan bersukacitalah karena ada baju baru, walaupun ada hati kesenangan sedikit. Bersukacitalah karena ada uang banyak, bukan itu alasannya, walaupun ada senangnya kalau punya uang. Bersukacitalah kalau ada teman baru, teman baik, bukan itu. Tapi ada senangnya kalau punya teman baik. Bersukacitalah. Bersukacita di sini yang ditekankan karena alasannya adalah
Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang yang menjadi sumber sukacita kita adalah hal-hal yang dari dunia ini, yang bisa kita lihat dari mata kita, bisa dipegang dengan tangan kita, bisa kita alami. Nah, itu semua bisa mendatangkan kesenangan, tapi bukan sukacita sejati yang dari Tuhan itu. Nah, satu-satunya penekanan di sini adalah apa? Alasan sukacita kita itu seharusnya karena Tuhan. Apa? Kita mengenal Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan akan hidup dan masa depan kita. Tahu bahwa dalam apapun masalah yang kita hadapi ada Tuhan di situ yang memberikan kekuatan dan semangat. Nah, alasan itulah yang membuat kita bersukacita. Dan sukacita ini adalah kekal. Anda bisa dapat sebelum Anda punya uang, sebelum Anda punya baju baru, sebelum Anda punya teman, sebelum Anda punya pacar, sebelum Anda punya menikah, sebelum Anda menikah, itu semua Anda bisa alami karena alasannya adalah Tuhan. Nah, sekali lagi pertanyaannya kan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh mana kita mengizinkan Tuhan Yesus itu menjadi raja dan penguasa kehidupan kita dan berserah kepadanya? Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang tahu hari besok dengan leluasa, maka kekhawatiran kita akan hari esok itu tidak akan merusak pikiran dan hati kita karena kita tahu, oh, Tuhan Yesus ada di situ. Ya kan? 1 bulan dari sekarang saya tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di sana. Tapi Tuhan Yesus sudah ada di sana untukku, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan memberikan sukacita kepadaku. Nah, sukacita itu. Nah, disinilah yang seharusnya menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi apapun situasi yang sulit. Karena ada kekuatan daripada Tuhan Yesus untuk kita bisa menanggungnya dalam satu jangka waktu tertentu dan menunggu kemenangan yang Dia sediakan. Dan pada masa yang sama ada sukacita yang Tuhan karuniakan di balik atau saat sedang mengalami masalah, ada sukacita yang Tuhan karuniakan. Sukacita ini adalah karena Tuhan yang kita imani, yang kita percayai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Setiap kita memiliki masalah, dan masalah itu begitu berat dan banyak macamnya. Itu adalah kenyataan hidup kita di dunia ini. Berdoalah di dalam hatimu, katakan, Tuhan, saya terima masalah yang saya hadapi ini. Saya rela menerimanya, karena inilah bagian hidup selama aku di dunia ini. Janji Tuhan kepada kita bahwa kita bisa menanggung apapun bentuk masalah yang kita hadapi di dalam Tuhan Yesus. Nah, bersyukurlah karena Anda dan saya, kita semua sudah mengenal Yesus. Jadikan Dia penguasa dalam hatimu, dalam hidupmu. Berserah sepenuhnya kepada Dia. Karena dengan kehadiran Kristus yang menguasai hidup kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi apapun bentuk masalah.
Dia menyertai kita, dan saatnya nanti Dia memberikan kemenangan. Bersyukur di dalam hatimu bahwa ada kekuatan Kristus yang memenuhi hatimu untuk menghadapi apapun situasi yang sulit. Di saat mengalami masalah hidup, tentu pikiran hati kita ada banyak kesedihan dan kesusahan. Itu memang normal di saat-saat tertentu. Tapi firman Tuhan katakan, saat kita berserah dan menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, yang memberikan kita sukacita. Kita bersukacita karena kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, yang memimpin hidup kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menghadapi apapun masalah. Dan sukacita inilah yang membuat kita bisa melalui apapun kesulitan hidup itu. Karena itu, jadikanlah Kristus Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, atas hatimu, dan berserahlah sepenuhnya kepada Dia. Ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau mengenal pergumulan mereka, masalah mereka yang menghimpit tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau tahu ya Tuhan, mereka sangat mengalami hati yang sesak, beban yang berat. Kadang sulit untuk menghadapinya. Tapi janji-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa menanggung masalah itu, bahkan mengalami kemenangan atas masalah itu. Apapun bentuk masalah yang mereka sedang hadapi saat ini, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kemenangan untuk menghadapi masalah ini. Dan di saat mereka sedang menanti pertolongan dan kemenangan daripada Tuhan, Engkaulah yang mengaruniakan mereka hati yang ada sukacita. Walau terkadang pikiran ada kesedihannya, hati ada kesedihannya, tapi Engkau akan memberikan mereka sukacita surgawi di dalam hati mereka, sehingga mereka mampu dan kuat menghadapi pergumulan hidup ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati kami semua ya Tuhan, memberikan kami kekuatan surgawi untuk menghadapi pergumulan hidup, kemenangan surgawi atas masalah-masalah hidup kami, dan sukacita surgawi memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.